Oke, sip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, jadi di sini kakak langsung saja ya, melanjutkan materi anatomi pada malam hari ini, yang insya Allah akan membahas mengenai sistem urinari ya. Oke, sekarang udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke, jadi mungkin kalau misalnya tadi kakak-kakaknya ada yang pakai atlas, pakai apa bahan praktikum, kakak kali ini ngambil dari sumber lain. Jadi kemarin itu sempat beberapa kali ikut webinar, jadi dapatlah sumber-sumber yang semoga bisa bermanfaat. Oke, langsung saja ya kita bahas mengenai anatominya. Nah, jadi di sini kita langsung aja bahas ke soal biar lebih aplikatif ya, dan juga nih kan kalian persiapan ujian nih. Karena kalau misalnya anatomi secara teori, kakak yakin di kelas kalian udah dapet itu dari dokter didik, dan juga fisiologi pasti udah lebih mendalam. Jadi ini kita khusus latihan kayak soal-soal gitu ya, kayaknya lebih worth it lah. Oke, jadi untuk gambar pertama, kalian ada yang tahu nggak? Itu gambar yang ditunjuk sama panel putih, yang berwarna ungu, kakak warnain ungu, itu tahu nggak organ apa? Maksudnya struktur apa? Kalau organnya pasti ginjal lah ya, Ren. Nah, kalau misalnya strukturnya, ada yang tahu nggak? Kalix mayor. Kelihatan nggak? Tuh yang kakak lingkarin merah. Iya, tadi ada yang jawab. Kalix mayor. That's it. Oke, jadi benar ya. Jawabannya kalix mayor. Nah, kalix mayor ini tahu nggak dia dibentuk oleh struktur apa? Kalix minor, Kak. That's it. Nah, Pelvis. jadi kalix minor bukan pelvis. Oke. Jadi kalix mayor itu dibentuk oleh kalix minor, 2 atau lebih kalix minor. Dia bersatu membentuk dan bermuara menjadi kalix mayor. Oke, jadi udah paham lah ya. Nah, di sini kita hapus dulu lingkarannya. Nah, di sini kan kita bisa lihat secara umum keseluruhan ginjal itu. Dia sama kayak paru-paru, dia ada hilum pulmonis ini. Oke. Oke, mungkin kurang tepat ini, sip. Nah, itu hilum renalis namanya atau hilum renale, tergantung kalian kiblatnya menggunakan atlas anatomi apa. Jadi beberapa sumber bilang ini hilum renale, di beberapa sumber juga bilang hilum renalis. Oke. Nah, secara umum strukturnya kita hapus dulu. Secara umum strukturnya ini secara histologis ya terbagi menjadi 2. Sebenarnya anatomis juga bisa, tapi bakalan lebih jelas kalau misalnya secara mikroskopis. Karena anatomi itu ada beberapa pembagian makroskopis, mikroskopis. Nah, kalau misalnya secara mikroskopis, anatomis juga bisa sih diidentifikasi. Dia ada yang namanya struktur nih, apa nih? Dari awal sampai akhir nih, set. Ya, that's it. Cortex ya. Cortex. Ya, cortex. Ya, benar. Nah, yang kedua, strukturnya itu ini. Set, kurang lebih begitulah ya. Anggap aja coretan kakak rapi. Apa namanya? Medulla renalis. Nah, oke. Nah, disinilah bakalan kita perdalam. Medula ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, berdasarkan bentuknya, ada yang disebut dengan piramida renalis. Ini nanti ya, oke. Struktur-strukturnya. Ya, supaya lebih spesifik, kita ganti ke gambar berikutnya. Oops, wait. Sorry. Oke, udah ganti belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, sip. Kalau gitu ini yang kita bahas tadi. Nah, sebelum dia bermuara menjadi kalix mayor, dia berasal dari salah satu struktur yang disebut dengan nih. Kalix minor. Yoi. Kok nggak kelihatan ya coretannya? Nah, tuh, kalix minor, oke? Atau kalau misalnya pakai netter, nah itu di netter itu lebih suka pakai bahasa asing, bahasa Inggris, minor calyx, oke? Lebih keren tuh. Oke, kalau gitu kita balik ke gambar berikutnya. Nih, ada yang tahu nggak nih gambar apa nih? Piramida. Yang tahu? Piramid. Nah, Piramida. itu yang Piramida.
Benar-benar. Jadi itu yang tadi kakak bilang, kalau misalnya di bagian medula itu kan terdiri dari beberapa struktur. Dia ada bagian piramida renalis, kolumna renalis. Nah ini tepat yang ditunjuk panah hijau yang kakak lingkarin warna merah itu disebut dengan piramida renale, atau misalnya di beberapa literatur nyebutin namanya piramida renalis. Tergantung sih, tergantung kiblat kalian pakai kitab apa. Maksudnya pakai atlas anatomi apa. Oke, next. Kakak hapus dulu. Nah, kalau misalnya panah biru, itu disebut dengan, tadi sudah ada kakak singgung sih sedikit. Nah, ada yang tahu? Kolumna renalis, Kak. Ya benar. Namanya kolumna renalis. Ingat aja ya. Di celah-celah piramida renalis itu biasanya ada kolumna renalis, atau dalam bahasa Inggris kalau misalnya kalian pakai netter, renal column namanya, oke? Nah di sini hilumnya bakalan terlihat jadi lebih jelas nih, kayak sebuah gua masuk sebelum dia membentuk menjadi pelvis renalis, oke? Oke. Sebentar ya, next. Ada yang tahu nih, kayaknya agak beribet sih gambarnya. Tapi kalau misalnya kita perhatikan, nih lebih jelas nggak? Pecah ya gambarnya? Cek lagi ya, oke nih. Kelihatan lebih jelas nggak? Nih, kakak Jelas, zoom Kak. ini. Oke, tuh. Kira-kira struktur ini namanya apa? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Memang kalau misalnya tantangan kita, kalau misalnya kita pakai preparat asli, itu kita harus tahu betul alirannya. Alirannya setelah struktur ini, dia bakalan menjadi ini. Nah, setelah itu dia posisinya berada di mana. Kalau misalnya kita belajar pakai atlas, insya Allah bakalan lebih mudah. Tapi kalau misalnya kita pakai preparat asli atau melalui gambar yang diambil dari preparat asli, itu bakalan menjadi sebuah tantangan tersendiri sih. Nah, tapi kalau misalnya karena keadaan yang memaksa kita belajar seperti ini, tidak bisa tatap muka, berarti walau bagaimanapun kan kita harus survive, harus cari cara buat gimana pun kita harus bisa belajar. Nah, ada yang tahu nggak instruktur apa? Papilla renalis. Iya? Papilla renalis. Nah, that's it. Siapa tuh yang jawab? Keren. Oh, Bukan kalix ya, tapi renal papilla atau papilla renalis. Oke. Nah, jadi dia semacam papil. Ingat aja papil. Nanti itu kalau misalnya kalian mau lihat struktur aslinya yang memang benar lebih jelas, lebih rapi, itu di atlas. Tapi ini kalau misalnya dari preparat mungkin kurang lebih begini nih gambarnya. Kalau misalnya di di lab kita kurang lebih gambarnya juga gini kok. Oke, next. Nah, ini nih paling mudah nih kayaknya. Jangan sampai ketukar. Ini namanya, ada yang tahu nggak? Struktur apa ini? ureter. Benar. Ureter. Jangan sampai ketukar ya, karena beberapa mahasiswa tuh sering ketukar kalau misalnya ujian. Tahun lalu itu banyak yang terkecoh di sini. Padahal kan jelas-jelas nih ureter. Nah, kebanyakan justru yang jawab uretra. Apa bedanya ureter sama uretra, Kak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Tahu, Kak. Oh, apa coba? Jadi setelah apa namanya ureter itu nanti ketemunya vesika urinaria. Jadi nanti lanjutan lagi dari vesika urinaria nanti berlanjut uretra. Itu nanti kalau di laki-laki itu dia melewati penis. Itu saja, Kak. Oh ya, ada. Oke, benar ya. Kurang lebih analoginya begitu. Tapi misalnya kalian susah mahamin apa sih ini ya, intinya gini. Ureter itu dia berada di antara ginjal atau ren sama vesika urinaria. Kalau uretra, dia memfasilitasi urin untuk dikeluarkan dari vesika urinaria ke lingkungan eksternal. Udah gitu aja simpelnya. Ureter dia antara ginjal sama vesika urinaria. Kalau misalnya uretra antara vesika urinaria ke lingkungan eksternal. Jadi dia memfasilitasi urin di sana. Oke? Paham? Oke deh. Kalau gitu next. Nah, ini dia. Nah, ada yang tahu ini organ apa? Nih.
Vesika. Ya, benar. Vesika urinaria. urinaria ya. Oke, kita zoom dulu. Nih, panah biru ini menunjuk vesika urinaria itu kan sama sebenarnya seperti organ-organ lain. Dia ada beberapa bagian, beberapa part, beberapa ruangan yang membatasi lah pokoknya, yang membaginya. Nah, yang khusus yang ditunjuk oleh warna biru itu disebut dengan ya dia vesika urinaria, tapi bagian mana? Bagian atas, bagian bawah. Ya Apex benar. vesicae. Iya benar. Apex vesicae. Oke. Nah, di apex vesicae ini sebenarnya nih kayaknya ketutup ya, karena gambarnya itu dari atas, kayaknya ketutup. Di sini, ntar kakak tandain dulu. Di sini ada namanya ligamentum nanti. Nah, kalian tahu nggak ligamentum apa? Menggantung dia nanti. Ini nggak tahu Allah alam antara keselip di belakang atau memang sudah terligasi. Terligasi itu udah kepotong ketika dia ngambil organ ini. Ada yang tahu nggak? Nih. Kata bukunya ligamentum Ligamen umbilicale medianum. That's it. Wah, keren nih. Kalian pakai kitab apa sih? Wih, keren. Keren. Udah belajar kalian ya? Oke, bagus. Jadi itu memang benar. Ligamentum, apa tadi? Umbilicale medianum. Oke, itu bagiannya bagian apex. Oke, next kita turun ke bawah. Nah, di bagian ini disebut dengan nih. Ada yang tahu? Ups. Oke, ada yang tahu? Bagian Corpus Corpus vesicae. mungkin gini ya, kayaknya lebih spesifik. Nih. fundus. Fundus Nah. vesicae. Benar. Jadi fundus inferior. Yang kata kalian korpus tadi itu yang ini. Nih, oke. Jelas? Jelas Kak. Oke. Jadi ini korpus, ingat aja analoginya kayak gaster. Dia selalu ada fundus, korpus, salah. Ini korpus, ini fundus inferior. Kalau misalnya kalian mau jawab fundus juga bisa dibenarkan. Nah, kalau misalnya di gaster kan dia ada piloricum kan, antrum piloricum. Kalau di sini enggak, karena dia enggak butuh gerakan-gerakan yang mendorong makanan itu enggak. Tapi di sini jangan lupa ketika ini dibelah, oke, baik itu secara sagital, misalnya contoh nih kayak gini, kita analogikan aja ya, karena ini kita belajar melalui gambar. Seandainya ini kita belah set, kita buka set, kiri dan kanan, tep. Nah, di sana bakalan terlihat ada beberapa struktur. Salah satunya struktur yang paling penting, dan kakak rasa ini udah sering dijelasin sama dokter didik, itu namanya trigonum. Ada yang tahu? Trigonum? Vesicae. Trigonum vesicae. Vesicae, oke? Vesicae. Trigonum vesicae. Nah, ada yang tahu nggak? Trigonum itu kan berarti 3. Tahu nggak struktur trigonum itu apa aja? Ostium ureteris. Next. Uvula vesicae. Iya nggak sih? Dan plica interureterica. Ya, ada versi lain mungkin? Uvula vesicae. Jadi gini, untuk di trigonum uretra vesicae, ini kan, jadi bagian fundus inferior itu ketika dibuka, mungkin kurang lebih gini analoginya. Oke, ini ada satu titik. Oh, hapus dulu. Tep. Oke, kurang lebih kayak gitu tuh, seandainya kita buka ya. Nah, di bagian bawah itulah yang disebut dengan ostium uretra internum. Ini, kakak ganti warna deh. Ganti warna jadi kuning. Nih, seandainya kita buka ya, nah dia bakalan ada 3 struktur ini, 3 lubang, 3 ostium. Nah, inilah disebut dengan ostium uretra internum. Tapi kakak nggak ketemu ini preparat gambaran untuk dalamnya. Nah, sedangkan 2 ostium ini disebut dengan, kakak ganti deh warnanya. Ini tadi 1. Oke. Kakak ganti warnanya menjadi biru deh ini. Nah, 2 ini sama, ada yang tahu nggak namanya? Ostium ureteris ya. Jangan lupa tuh, ostium ureteris.
ostium ureteris ini dan juga ostium uretra internum, mereka bersatu membentuk disebut dengan trigonum vesicae. Oke, jangan lupa tuh. Tapi kan nggak ketemu nih gambaran yang dalamnya. Oke, next. Nah, ada yang tahu nggak nih struktur apa nih? Saya udah mulai pusing sih. Tapi tadi ada dibahas kayaknya sama Kak Bagas di alat genital maskulina. Ada yang tahu nggak nih? Ductus deferens, Kak. Difference. Ductus. Wih, keren. Pas difference. Keren, benar. Jadi ini namanya ductus deferens. Tadi udah dibahas juga sih sama Kak Bagas. Udah jelas lah ya. Tadi juga pakai atlas yang lebih bagus gambarnya. Oke. Nah, selanjutnya ini yang ditunjuk sama panah ungu. Ada yang tahu nggak? Vesicula Bermanfaat juga sih. Benar. Siapa tadi yang jawab? Keren tuh, keren, benar. Ardiles, Kak. Ya, vesicula seminalis ya. Tuh, jadi jangan lupa. Oke, next kita ganti gambarnya. Nih, selanjutnya. Ini nih biasanya organ ini ada kelenjar. Nah, biasanya dia dari beberapa literatur juga jumlah itu mempengaruhi. Nah, di sini ada yang tahu nggak nama strukturnya apa? Oke, ups. Nih. Ada yang tahu? Di bawah gambar ini ya maksudnya. Nggak ada yang tahu? Nyerah? Jadi bukan glandula bulba uretra, bukan. Ini disebut dengan glandula prostata. Nah, prostat ya. Makanya orang-orang yang sudah tua itu kan salah satu faktor resikonya sih usia. Setelah itu ada juga sih pola hidup, kebiasaan dan lain sebagainya. Nah, biasanya dia kena penyakit prostat. Ada juga disebut dengan BPH, benign prostate hyperplasia. Nah, jadi itulah pentingnya kalian belajar anatomi. Kalian tahu penyakitnya, tapi nggak tahu organnya di mana, bentuk organnya kayak apa. Nah, itu juga bermasalah. Jadi kalau misalnya kalian tahu diagnosanya, anatominya kuat, setelah itu kalian anamnesanya dalam, nah jadi pasien bisa kita kasih intervensi yang baik dan benar. That's it. Jadi itu manfaat anatomi ya. Banyak sih, banyak. Oke, next kita move on ke gambar selanjutnya. Ada yang tahu ini apa? Nih. Yang tadi lo kita bahas, jangan sampai salah antara ngebedain ini dan ini. Ureter, Kak. Ya, that's it. Oke, ureter. Jadi dia dari ginjal ke vesika urinaria. Nah, ginjalnya di sini udah nggak ada lagi karena udah diligasi kan. Jadi tinggal ureternya aja. That's it. Mudah kok. Jadi walaupun gambar apapun yang bakalan keluar ujian nanti, ya kalau misalnya gambar praktikum mah enak ya. Karena udah ada dikasih gambar, dari kasih warna, setelah itu udah dikasih ini, itu udah jelas lah. Tapi kalau misalnya gambarnya kayak gini nih, gambar-gambar kadaver yang difoto, kalian bakal lebih sulit asli. Ini tantangan tersendiri. Oke, ini ada yang tahu? Tadi udah bahas sih, tapi di gambar satunya. Nah, ini penampakannya berbeda. Ini terlihat dari anteroinferior. Oke, ada yang tahu nih? Uretra, Kak. Bukan. Kalau uretra, bukan. Kalau uretra dia kan dari vesika urinaria ke lingkungan eksternal ya. Sedangkan ini aja bulbus penisnya. Nah, jadi uretranya tuh masih di dalam. Oke. Jadi ini bukan uretra. Disebut dengan Ductus deferens. Nah, ductus deferens. Oke, jangan ragu-ragu. Jawab aja ductus deferens enggak? Oke.
It's good, oke. Sebenarnya kalian udah pada paham sih, sedikit banyaknya. Nah nih, ini menarik nih. Ada yang tahu nggak? Jangan lupa, uretra itu terbagi menjadi beberapa pars. Nih, kita ganti deh. Nih, kita zoom. Nah, pars yang kakak tunjuk ini ada yang tahu nggak? Ini pars apa? Pars membranosa. Pars membranosa. Wih, Pars keren. membranosa. Nah, kalian bisa membedakan ini pars membranosa, Kak. Itu gimana caranya? Tengah-tengah. Terletak di tengah, Kak. Iya, di tengah antara Antara apa nama itu? Prostatika. Pars prostatika sama di bawahnya tuh. Pars cavernosum kalau nggak salah. bulbus penis ya, lebih tepatnya. Bulbus penis. Atau kalau orang bilang radix of penis juga bisa lah, radix of penis. Atau ya akarnya dari penis, bulbus penis sih lebih tepatnya. Jadi dia di antara bulbus penis sama glandula prostat ya. Oke, next. Oke. Nah, ini kemungkinan gambar terakhir nih kalau nggak ada halangan. Oke, ada yang tahu nih? Glans penis. Bukan. Kalau glans penis ini nggak ada korpus penisnya nggak ada. Nggak ada sih korpus penis. Cuma nggak mendukung glansnya. Nggak ada ostium uretra externumnya, terus nggak ada sulcus coronariusnya. Jadi nggak mendukung nih kalau misalnya kalian jawab glans penis. Lebih tepatnya, ini belum sampai keluar sana. Ingat, ini tadi apa? Struktur apanya tadi? Di sini tadi kan ada apa? Pars membranosa ya, uretra pars membranosa. Nah, di depannya itu sama kayak kita ini tadi. Nih, kakak nanya ini nih. Nah, kurang lebih. Bulbusnya itu. Ya, benar. Jadi jawabannya bulbus ya. Bulbus penis. Oke, mungkin selebihnya tuh ya kayak ini kalau misalnya kita inspeksi lagi di sini ada bakalan ketemu pars spongiosum ya, di sini ada bakalan uretra. Setelah itu di sini bakalan ada pars cavernosum. Ya, kalau misalnya kita identifikasi lebih jauh ya. Nih, pars cavernosum, di sini bakalan uretra, pars spongiosum. Tapi tadi udah sangat lengkap dan sangat jelas tadi dibahas sama kakak sebelum kakak. Oke, mungkin itu aja yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya Kak mohon maaf. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, langsung aja ditanyain. Kak, gambar ini kurang jelas atau yang mana? Oke. Nah, ini quotes. Dear Anatomy, do us a favor and stay in our memories forever. Sincerely. Oke. Makasih. Makasih, Kak. Yoi. Terima kasih, Kak. Ada yang mau Makasih, ditanya? Kak. Makasih, Kak. Yoi. Kak, aku ada nanya di chat. Mana ya? Sebentar ya. Tadi fokus ngajar. Oke. Natasha ya? Iya, Kak. Kak, izin bertanya. Kalau di mata saya, di sobota, papila, sama kolumna itu mirip. Gimana bedanya ya, Kak? Oke, kita balik ke gambar. Gimana yang ngebedainnya kalau misalnya dari gambar asli ya, Kak? Oke, kita cari ya gimana perbedaannya. Wait, ini tadi bukan pila ya. Sebentar. Kayaknya lebih jelas yang tadi nih. Nah, oke. Nah, ini papilla renalis, oke. Ini kolumna renalis. Nah, coba adik-adik lebih dipasatin lagi. Apa ya bahasa pasatin tuh? Lebih memperhatikan, lebih mencermati, memandang dengan apa ya? Bukan lebih dalam dari observasi. Nih, coba lihat. Kalau misalnya dia kolumna renalis ini,
dia berada di antara piramida renalis. Nih, piramida iki kolumna renalis. Oke. Tapi kalau misalnya dia Nah, kalau misalnya dia papilla renalis, ingat aja, dia lebih di depan strukturnya. Hampir bermuara dekat kaliks minor. Oke, di sini nih. Jadi kalau misalnya kakak warnain, nih, set. Oke, bisa nggak dicermatin? Kalau misalnya dia kolumna renalis, dia berada di antara piramida renalis. Nah, kalau misalnya dia papilla renalis, dia lebih di anterior, lebih di depan lagi strukturnya. Oke. Yang sudah bisa membedakan? Oke Kak, paham. Makasih Kak. Nah, intinya gini, papilla renalis itu dia kan papil. Oke, papil kan kita udah tahu kan, udah bisa membayangkan bentuk papil itu gimana. Sebentar kakak coba gambar di sini. Anggap saja ini adalah ginjal ya. Ini adalah bagian korteksnya. Sedangkan ini adalah bagian medula. Gak usah deh, kita analoginya anggap aja ini bagian medulanya. Nah, terus di sini ada kurang lebih ini ya. Oke. Kakak nggak berbakat menggambar. Nah, jelek sih. Gini. Dia piramida ya, bentuknya tuh piramida. Nah, yang disebut dengan, ganti warna dulu. Nah, anggap aja ini korteks renalis ya. Nah, sedangkan ini adalah medula renalis. Oke, kita hapus. Udahlah. Tadi kan gini nih. Sebentar. Nah, ini kan piramida renalis nih tadi. Nah, sedangkan inilah piramida ini di ujung-ujungnya itulah membentuk sebuah struktur yang disebut dengan papilla renalis. Oke. Nah, sedangkan kolumna renalis, kakak kasih tanda warna hijau, dia berada di antara ini. Oke. Jadi bisa kan ngebedain? Kalau misalnya medula renalis, ini bukan medula renalis, ini strukturnya berada di medula, oke? Nah, kalau misalnya kolumna renalis, itu warna hijau ini. Ini warna hijau, oke? Kalau misalnya dia piramida renalis, ini nih. Oke, struktur ini yang merah ini keseluruhan namanya piramida renalis. Nah, nanti ketika di ujung, dia membentuk sebuah papil. Ya, struktur yang membentuk semacam papil. Tahu kan papilla mamae, gimana bentuk papil? Kita bisa ngebayangin lah kan, menganalogikan. Gimana sih bentuk papil? Nah, itu kurang lebih kayak gini nih. Nanti piramida renalis ini membentuk struktur namanya papil di ujung. Makanya dia lebih anterior di sini. Oke. Gimana? Udah jelas? Dibagi 2 kelompok karena Jelas, Kak. karena ini enggak yang punya LPR kan. Bagi dulu kan. Oke. Kira-kira jelas nggak? Kamu nanya Kak. Hmm. Tadi agak bingung di bagian bedain kaliks-kaliksnya Kak. Kayak yang di preparat nih kayak kurang kelihatan gitu mana kaliks mayor sama minornya Kak. Gimana cara bedainnya Kak? Oke. Kita balik ke kaliks. Oke, itu kayaknya di awal ya. Pikirku pun udah dibilang Pak. Oke, ini adalah kaliks mayor. Gimana cara ngebedainnya Kak? Ini kaliks mayor, sedangkan ini adalah kaliks minor. Sebenarnya kalau ngebedain dari warna itu agak susah, karena ini kan warnanya sama, hampir sama kalau misalnya dilihat secara sekilas. Jadi kalian lihat dari ukuran. Kalau misalnya ini kaliks mayor, bentar. Nih, kaliks mayor kan dia lebih besar karena dia merupakan gabungan dari beberapa kaliks minor. Nah, sedangkan di bagian ini kakak hapus. Di bagian sebelum ini
itu adalah kalix minor. Sebelumnya. Oke, jelas? Kita cari gambar lainnya yang lebih jelas. Ini deh. Nah ini dia kalix minor. Oke, nah ini kalix mayor. Baik, anggap aja ini kalix minor. Jadi ini nih, kalau misalnya kita kalix minor nih, ranahnya kalix minor. Nah nanti dia bakalan berubah dan bersatu menjadi kalix mayor. Salah satunya ini kalix mayornya 1, 2, 3. Oke. Nah sebelum dia bersatu, dia bakalan terpisah. Itulah yang disebut dengan kalix minor, ganti warna. Nah, anggap aja gini nih, dia terpisah. Kayak gitu. Oke, kurang lebih gitu sih analoginya, tapi ya gambaran kakak kurang bagus sih. Oke, gimana? Bisa nggak menganalogikannya? Bisa, Kak. Oke, that's it. Kak Satria izin bertanya, Kak. Monggo. Aku masih bingung yang ductus deferens yang di vesika urinaria tadi. Itu posisinya arah mana ya, Kak? Lateral, dextra, apa ya tadi? Oke, kita cari dulu gambarnya. Sebentar tadi yang mana tuh gambarnya? Nah, ini dia. Ductus deferens. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung-bingungnya di mana sih? Membedakan posisinya, Kak. Kan kalau ada ginjal, misalnya ada ginjal, berarti ketahuan dong antara ureter dan uretranya. Tapi yang membedakan dengan ductus deferensnya gimana ya, Kak? Nah, kalau misalnya ductus deferens, gini aja. Kalian bakalan ketemu kayak gini nih, kayak berdugul-dugul. Kakak zoom ya. Wait. Kalau pertanyaan yang ngebedain, udah aja sih. Ini kalian ketemu struktur yang berdugul-dugul gini, dia semacam tanduk ya, kiri dan kanan. Ini kan kita bisa lihat, ganti dulu erase. Nah, yang warna kuning ini kan, oke, yang warna kuning. Yang warna kuning ini, nah tepat di jari dokter bedahnya, itu kan glandula prostat tuh. Nah, glandula prostat di sebelah atasnya, sebelum glandula prostat itu di bagian pangkalnya, itu adalah vesicula seminalis. Oke. Nah, vesicula seminalis. Kalau kalian ngebedain, ingat aja di dekat berdugul-dugul ini, struktur yang berdugul-dugul ini, dia bakalan ada suatu struktur juga. Dia bukan uretra, tapi justru dia adalah ductus deferens. Nah, dia berfungsi menyalurkan cairan semen nanti. Ini. Nah, nih, oke. Tuh. Glandula vesiculosa sih kayaknya lebih tepatnya, atau glandula atau vesicula seminalis. Intinya dia fungsinya adalah memproduksi cairan semen, lalu ductusnya adalah menyalurkan, memfasilitasi penyaluran dari cairan semen tersebut ketika cairan semen itu biasanya dikeluarkan ketika ejakulasi ya. Oke. Ada lagi yang ditanya? Kalau yang dari organ vesika urinarianya tadi, Kak, tadi ada penjelasan yang remnya udah hilang, jadi atasnya ureter, bawahnya uretra. Terus Kakak tanya yang di sampingnya tadi itu apa? Terus ductus deferens jawabannya, Kak. Gambar yang mana ya? Yang akhir ya? Kayaknya mau dekat akhir tadi ya, Kak. Atau akhir. Yang mana ya? Wait. Kalian lihat ya gambarnya ya? Ini bukan? Iya ini, Kak. Ini ya? Nah iya bisa. Iya, jadi ini ureter. Ini gimana ya Kak bedain? Ngebedain antara ureter dan uretra ya? Ureter, uretra dengan ductus deferens. Oke. Ntar Kak zoom dulu. Nah, ini udah jelas strukturnya U.
ureter ya. Karena apa? Kenapa itu bisa ureter, Kak? Pertama, ini nih adalah bukan vesicula seminalis, vesika urinaria. Oke, ini vesika urinaria. Nah, setelah itu ini adalah glandula prostat. Nih, glandula prostat. Nah, setelah itu, kalau misalnya glandula prostat berarti ureternya nggak kelihatan nih. Nah, ini kita cuma bisa mengidentifikasi uretra pars membranosa ya. Nah, kalau misalnya ini uretra sudah diidentifikasi, ureter juga sudah diidentifikasi, maka kita bisa mengidentifikasi struktur lain. Nah, inilah yang disebut dengan ductus deferens. Karena kalau misalnya organnya kita balik kayak gini nih, gimana ya? Nggak bisa dibalik foto ini. Kalau misalnya kita balik nih, nah balik ke belakang, ininya ke sini, dan ininya ke sini, ke depan, pokoknya atas jadi bawah, bawah jadi atas, maka ini kelihatan nih, struktur yang mirip berdugul-dugul nih. Oke. Itulah glandula vesiculosa. Dan juga nanti ada struktur vesicula seminalis. Nah, dia bakalan disalurkan dan difasilitasi oleh ductus deferens. Ini ductus deferensnya. Ya dia, kalau kakak dulu ngingetinnya semacam tanduk sih, karena dia ada di kiri dan juga di bagian kanan. Oke. Jadi kalau misalnya gimana cara ngebedain? Ini bisa. Ini ureter. Oke, sebentar. Ini ureter. Ini ductus deferens, ini uretra. Oke, di dalam ya uretranya. Oke, ada lagi? Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, ada lagi mungkin yang bisa kita diskusikan. Udah jelas ya kayaknya ya. Ya mudah-mudahan gambarnya yang keluar nggak sesulit ini ya. Tapi jaga-jaga aja, namanya latihan kan coaching. Jadi kenapa tidak kita belajar yang susah-susah gitu. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa jelasin. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan, Kakak persilahkan. Sebelum kita tutup sesi ini, mungkin Kak Nia mau jelasin, Kak? Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, jangan lupa kalian belajar ya. Nggak ada lagi kan yang mau ditanyain? Atau ada yang mau dibahas? Oke, udah cukup jelas, Kak. Ya, Cukup, Kak. Sudah cukup. Oke. Jangan lupa jelas, Kak. belajar. Ini kalau misalnya nggak ada halangan, ya mudah-mudahan lulus semua kalian ya. Ini adalah modul terakhir, fungsi normal terakhir. Anatomi juga pelajarannya mudah-mudahan yang terakhir. Jangan lupa daftar ASDOS. Kalau bisa satu angkatan. Biar panitia yang nyeleksi repot. Oke. Satu angkatan daftar, biar panitianya repot. Iya, Kak Satria. Oke. Jangan lupa tuh. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Kak? Makasih banyak, Kakak. Nah, dikit Kak Satria. Ada apa, Kak Bagas? Ada aja sih. Mau bilang ke mereka aja, ngurangin dari awal tadi maksudku. Oh ya, ini kita masih coba-coba ya, gara-gara kondisi ini kan kita harus beradaptasi gitu. Nggak tahu juga ke depannya gimana, mudahan aja semuanya dipermudah. Ya, yang terpenting itu tadi, kalian belajar anatomi, nggak cuma untuk ujian, tapi kalian sebagai dokter yang memang harus paham anatomi gitu loh. Jadi bahan yang kami berikan ini bermanfaat. Kedepannya bakal kami evaluasi lagi gimana nanti kami adaptasinya dengan keadaan yang masih belum dapat diduga ini. Dan semoga aja semangat kalian jadi dokter tuh masih membara gitu. Terus ya. Apa ya, udah aja berarti ya. Kalau misalnya sudah, berarti udah aja. Mungkin dari kakak-kakak lain ada yang mau nambahkan atau kalian? Ada, Kak. Siapa tadi? Silahkan. Oh ya, terakhir benar. Jadi kakak minta maaf secara pribadi ataupun atas nama teman-teman kalau misalnya selama dalam
mengasistensi kalian di Departemen Anatomi itu ada kesalahan, salah kata, entah canda berubah menjadi luka, caela, cukup itu, atau ada ya kata-kata yang menyakiti kalian lah, itu kakak mohon maaf secara pribadi dan juga keluarga besar Departemen Anatomi. Kalau misalnya ya itulah, misalnya ada yang kurang-kurang dalam penjelasan kami, ya kita juga sedang belajar. Kalau misalnya penjelasan kami itu dalam bagus, ya itu mungkin juga kebetulan, karena ya itulah mungkin kebetulan aja. Kalau misalnya ada yang kurang itu wajar, itu murni dari kami. Dan kakak harap sih penerus-penerus asdos anatomi dari kalian bakalan bermunculan sih, bahkan bila perlu lebih kreatif lagi dari kami kan. Karena Amin. Tuh ya, amin yang paling besar tuh. Oke. Calon tuh yang teriak tuh. Yeay. Nah, intinya aku. Karena apalagi kan kita ada ini nih, ada daftar baru tuh. Kemungkinan kalau nggak ada halangan ya tahun depan atau beberapa tahun lagi direparasi, kalian lah asdos-asdosnya. Itu kesempatan buat belajar kan, institusi itu gimana, bla bla bla. Ya intinya nggak bakalan ada hal yang kalian lakuin itu sia-sia, apalagi itu yang bermanfaat kan. Hitung-hitung kalian bisa nge-recall ingatan kalian tentang anatomi selama setahun yang lalu kan. Jadi anatomi ini walaupun pelajaran dasar dia penting, dia bakalan dipakai terus karena nggak ada matinya. Gimana pun kita menegakkan diagnosa itu butuh. Jadi ya itulah pokoknya betapa pentingnya anatomi, jangan sampai dilupain. Gimana caranya kalian tetap mengingat anatomi sebagaimana kalian mengingat kami. Cela asdos anatomi. Yeay. Oke, kakak. Oke. Dan Ya untuk ampun. kalian, dan teruntuk Sorry ya kalian. kalau aku ada salah, guys. Banyak Kak. Ya, Adik. Siapa ngomong? Aku sahabat dekatnya Kania. Love you Kania. Potong ubi terus Kak. Iya, Dek. Dan teruntuk kalian yang sebentar lagi ujian, jangan resah, jangan gundah, karena insya Allah ada jalan. Ya enggak dia? Cela. Amin. Ya, that's it. Itu aja. Dah. Dah kak, makasih.